Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kita minggu ini, yaitu teori strukturalisme. Strukturalisme merupakan tradisi pemikiran atau aliran yang berkembang, yang jejaknya dapat kita lacak sejak abad 19 atau menjelang di akhir abad 18, yang merupakan perkembangan dari atau pengaruh dari tradisi positivisme. Bila kita melihat bagaimana kaitan antara budaya dan strukturalisme, bisa kita lihat bahwa bila kita melihat sebuah fenomena, katakanlah fenomena budaya yang di permukaan tampak tidak teratur, semrawut, atau acak-acakan, maka sebetulnya di kedalaman, di level yang lebih dalam itu ada pola, ada mekanisme tertentu yang bekerja. Nah, untuk menemukan pola atau mekanisme ini perlu melihat ke level yang lebih dalam dari kebudayaan tersebut, dan itulah prinsip dari strukturalisme. Kedalaman level yang terdalam atau level yang lebih dalam dari sebuah fenomena itu bersifat terstruktur, berpola, dan terorganisasi. Strukturalisme analisisnya bersifat objektif, artinya peneliti berjarak. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa tradisi pemikiran ini berkembang atau mendapat pengaruh dari aliran positivisme, yang mana pada saat itu, kalau teman-teman membaca sejarah pemikiran, positivistik itu adalah ciri dari pemikiran masa awal yang berkembang. Keilmuan itu pada awalnya yang awal pertama kali berkembang adalah keilmuan sains atau keilmuan eksak, sehingga dan dalam keilmuan eksakta itu kebenaran dinilai dari objektivitasnya. Objektivitas itu artinya sesuatu yang kita nilai, nilai keilmiahannya itu tidak berjarak atau peneliti berada di luar. Hal ini nanti agak berbeda dengan perkembangan pemikiran di bidang ilmu sosial ketika aliran atau pemikiran yang lebih bersifat fenomenologis kemudian mempengaruhi kajian-kajian ilmu sosial. Fenomenologis itu bagaimana pengalaman, intersubjektivitas itu menjadi bagian penting dari objek yang diteliti. Hal itu kalau dalam pandangan positivistik tidak ilmiah ya. Kalau yang mengalami kadar keilmiahan itu harus seobjektif mungkin. Itu artinya peneliti harus berada di luar atau berjarak. Nah, dalam kaitan dengan budaya, dalam aliran atau paham strukturalisme, budaya itu diibaratkan seperti bahasa yang memiliki struktur, yang memiliki pola-pola aturan tertentu, yang itu bisa ditemukan di balik permukaan di level yang lebih dalam tadi. Misalnya di satu masyarakat, satu tradisi gitu ya, misalnya ada upacara ritual, ada dan lain sebagainya. Yang dilihat sebagai pola itu bukan apa yang tampak, tetapi apa yang ada di balik itu. Nah, nanti kita akan kupas lebih jauh soal itu, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah dalam konteks mengkaji kebudayaan, dalam hal ini antropologi, pendekatan strukturalisme sangat kuat dipengaruhi oleh ilmu bahasa. Ilmu bahasa itu namanya linguistik. Jadi pengaruh linguistik terhadap strukturalisme di antropologi itu sangat kuat. Ya, dan juga kajian yang terkait dengan linguistik itu juga atau kebahasaan itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya tanda. Nah, untuk memaknai tanda-tanda itu, ilmu yang mempelajarinya namanya
semiotika. Jadi ada sejumlah disiplin ilmu yang perlu kita pahami untuk memahami konsep atau teori atau pendekatan dari strukturalisme ini. Nah, karena strukturalisme ini bersifat objektif dan otonom, maka seringkali pendekatan ini dianggap di luar dari humanisme, tidak menempatkan manusia sebagai bagian yang penting peranannya di dalam kajian, tetapi lebih yang dicari itu struktur gagasan, struktur pikiran yang mengatur setiap tindakan, yang mengatur setiap pola-pola kebudayaan itu sendiri. Jadi melepaskan, salah satu ciri dari strukturalisme itu adalah melepaskan peran manusia dan fokus pada bagaimana sistem dari kebudayaan itu bekerja. Jadi paham ini agak dekat dengan atau lebih mirip dengan anti eksistensialisme dan fenomenologi yang tadi saya singgung di awal, bahwa kalau fenomenologi itu lebih mempertimbangkan pengalaman-pengalaman individu dalam kaitannya dalam memaknai sebuah fenomena kebudayaan, tetapi kalau strukturalisme justru melepaskan peran-peran yang individu itu, karena kalau itu muncul, apalagi dominan, dianggapnya tidak ilmiah atau kurang objektif gitu. Nah, jadi menekankan pada sistem gagasan, sistemnya yang dikaji, yang mendapatkan perhatian penting ketimbang pengalaman, ketimbang sistem gagasan dan tanda ya, ketimbang pengalaman dan pikiran gitu. Jadi pengalaman itu menjadi sesuatu yang tidak dipertimbangkan di dalam pendekatan strukturalisme. Mungkin bisa saya ilustrasikan sedikit begini. Kalau dalam kajian sastra ya, mungkin ada di antara teman-teman yang pernah membaca buku-buku sastra. Kalau kita katakanlah mau mengkaji novel misalnya, novel. Nah, strukturalisme ketika dengan melalui pendekatan strukturalisme, maka seorang peneliti ketika ingin mengkaji novel, maka yang dia kaji itu adalah struktur yang ada di dalam novel itu. Dari mulai tokoh-tokohnya, latar belakang ceritanya atau setting, alur ceritanya, aspek-aspek yang membangun cerita atau disebut juga intrinsik, dan hal-hal lain yang ada di dalam novel itu sendiri. Sementara pengarangnya, orang yang menulis novel itu tidak menjadi bagian penting yang harus diteliti, tetapi jadi dilepaskan dari karyanya. Betul-betul otonomi karya itu yang dikaji gitu. Betul-betul karyanya saja dia dilepaskan dari pengarang. Nanti ada pendekatan yang lain lagi yang mempertimbangkan pentingnya peran pengarang dan seterusnya. Nah, itu ilustrasi untuk menggambarkan otonomi atau objektivitas itu benar-benar melepaskan, strukturalisme itu melepaskan peran manusia dan hanya fokus pada sistem yang ada di, kalau dalam kebudayaan berarti sistem gagasan yang membangun kebudayaan itu. Nah, itu tadi kaitan bagaimana budaya dan strukturalisme. Sekarang mari kita lihat melacak jejak awal munculnya strukturalisme. Kita bisa membedakan strukturalisme dan strukturalis ya. Kalau struktur itu ya dia kata benda yang akan kita kupas apa artinya, struktur. Kalau strukturalisme itu pahamnya, alirannya, sedangkan strukturalis itu orangnya. Jadi mereka yang memiliki paham aliran struktural, mereka disebut para strukturalis gitu, kaum strukturalis. Nah, gagasan, ide-ide tentang strukturalisme sebenarnya sudah bisa dilacak dari sejak abad 18. Dalam hal ini seorang ilmuwan dari Italia yang juga seorang ahli hukum namanya Giambattista Vico dalam bukunya New Science tahun 1725 memberikan semacam pandangan-pandangan yang walaupun pada saat dia menuliskannya tidak begitu mendapat perhatian gitu, tidak begitu populer, tetapi kemudian kita bisa melihat bahwa pandangan-pandangannya itu ternyata menjadi semacam peletak atau semacam gagasan yang kemudian memunculkan
konsep strukturalisme. Nah, Vico itu menyebutkan bahwa yang disebut science itu ya science of human society. Karena tadi sudah saya jelaskan ya, ini era positivisme. Era positivisme itu adalah ketika ilmu alam, ilmu eksakta itu menjadi perhatian utama, dan ketika ilmuwan mendekati atau memahami persoalan manusia, persoalan masyarakat, maka sudut pandang ilmu alam ini masih sangat kuat gitu. Makanya kalau teman-teman belajar kemarin teori evolusi itu adalah salah satu teori yang paling antropologi yang paling awal lahir, dan teori itu mendapat pengaruh yang kuat dari sudut pandang positivisme atau ilmu alam tentang perkembangan kebudayaan itu ya. Nah, jadi bagaimana manusia dilihat dari sudut pandang ilmu sains atau ilmu alam, tetapi Vico itu berpendapat bahwa sebenarnya manusia primitif lah ya, dalam tanda petik, ini masih dikasih tanda petik, diskusi mengapa menggunakan tanda petik sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi pada dasarnya manusia zaman dulu itu merespon dunia itu secara intuitif, secara insting, dan instingnya itu poetik, dia bilang ya. Dia memilih kata poetik. Insting yang muncul itu poetik, yang itu kemudian melahirkan metafora, simbol, termasuk mitos-mitos untuk merespon hal-hal yang metafisik, yang tidak tampak gitu, yang tidak bisa dihitung secara kuantitatif. Nah, dia bilang bahwa sebenarnya semua mitos itu dasarnya ya dari pengalaman yang kemudian ditangkap oleh pikiran, lalu apa yang ditangkap oleh pikiran itu kemudian itu diekspresikan atau disampaikan sebagai kebenaran atau sesuatu yang alamiah gitu, given, sesuatu yang diterima dan itu adalah alamiah. Nah, dia bilang sebetulnya manusia itu tidak membentuk tidak begitu saja muncul ya mitos-mitos dan lain sebagainya, tetapi manusia yang mengkonstruksi. Manusia itu yang membuat, yang membentuk, yang melahirkan adanya mitos, adanya institusi sosial, termasuk mengkonstruksi dirinya sendiri. Jadi itulah cara manusia merespon alam. Jadi karena ketika itu adalah perbincangannya pada abad-abad itu adalah perbincangan tentang manusia dan alam semesta. Nah, salah satu yang dijelaskan Vico itu adalah manusia merespon fenomena alam itu melalui pengalaman, dan itu direspon oleh pikiran, lalu itu dijelaskan atau diklaim atau bukan diklaim, disebut sebagai sesuatu yang given atau yang alamiah terjadi, dan itu adalah sesuatu yang benar adanya gitu ya. Nah, itu di dalam pikiran manusia itu ada satu sistem yang mampu melakukan rekonstruksi, menstrukturkan, namanya proses of structuring. Jadi bagaimana misalnya kisah-kisah itu bisa terus diceritakan, terus diproduksi gitu ya, itu munculnya dari pikiran, dan pikiran itu yang melakukan proses structuring atau menstrukturkan pengalaman yang kemudian menjadi satu pola di dalam pikiran manusia, lalu diimplementasikan dalam berbagai bentuk budaya ya. Jadi manusia itu tidak begitu saja ada dengan sendirinya, tapi dia dibentuk oleh adanya hubungan-hubungan sosial tertentu, adanya sistem institusi tertentu. Selanjutnya itu tadi jejak dari pemikiran strukturalisme yang muncul di sekitar abad 18 atau awal abad 19 ya. Selanjutnya kita lihat konsep struktur dari seorang ilmuwan dari Prancis juga. Ini ilmuwan dari Prancis, kalau tadi Italia ya. Saya kira dia ahli filsafat dan ahli bahasa juga. Namanya, ini nama orang Prancis itu saya tidak terlalu fasih dalam melafalkan nama Prancis, tetapi kata teman saya ini dibacanya Jean Piaget, Jean Piaget gitu ya. Jadi Jean Piaget. Dia mengatakan bahwa struktur itu memiliki susunan entitas atau susunan yang mengandung atau membentuk sejumlah gagasan
membentuk sejumlah gagasan, yaitu yang pertama sejumlah ide ya atau gagasan. Yang pertama adalah the idea of wholeness atau gagasan tentang keseluruhan. Artinya di dalam struktur itu ada sifat, ada ide tentang koherensi internal, bahwa aspek-aspek yang bentuk struktur itu saling memiliki koherensi atau ikatan satu sama lain. Saya karena nanti kita akan banyak mengaitkan konsep ini, teori ini dengan linguistik, dengan bahasa, dan teori ini mengibaratkan budaya itu adalah struktur budaya itu seperti halnya struktur bahasa. Jadi saya mencoba mencari contoh dari bahasa ya. Nah, misalnya gini, koherensi internal itu gini. Unsur-unsur yang ada di dalam struktur itu nggak bisa sendiri, nggak bisa berdiri sendiri, tapi harus saling terkait satu sama lain. Contohnya di dalam bahasa itu ada kalimat. Struktur kalimat, kita menyebutnya struktur kalimat. Kalimat itu bisa menjadi sebuah struktur, menjadi kalimat karena ada terdiri dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu ada subjek, predikat, objek. Nah, subjek, predikat, objek bisa menjadi kalimat, bisa menjadi struktur karena mereka saling koheren, saling terkait. Gitu ya, saling terkait. Tidak bisa sendiri-sendiri. Atau saya ambil contoh lain yang mungkin agak mudah dipahami, struktur keluarga ya. Sebuah keluarga itu memiliki struktur, yaitu ayah, ibu, dan anak. Ayah disebut ayah karena ada anak. Lalu ibu juga disebut ibu karena ada anak. Kemudian mungkin ada peran, ada suami, ada istri. Dia menjadi seorang laki-laki menjadi suami karena ada istri. Jadi anggota keluarga ini nggak bisa terus lepas sendiri-sendiri gitu. Tetapi memiliki koheren, memiliki keterkaitan satu sama lain. Itu namanya koherensi. Makanya disebutnya the wholeness, ide tentang keseluruhan, bahwa segala sesuatunya itu menyeluruh. Kalau teman-teman sudah belajar tentang sifat holistik di dalam antropologi, agak mirip ya, holistik itu sama juga ide tentang keseluruhan. Bagaimana struktur budaya itu harus dilihat dari segala aspeknya gitu. Nah, kemudian struktur juga memiliki gagasan atau membentuk gagasan namanya gagasan transformasi. Struktur itu tidak statis, tidak diam, tetapi dinamis. Artinya, struktur itu tidak tidak berhenti, tidak diam, tapi dia sesuatu yang terus bergerak dan melahirkan struktur-struktur baru. Misalnya gini, jadi dia punya kemampuan namanya structuring, melahirkan struktur yang baru, yang disebut kemampuan bertransformasi. Jadi misalnya saya beri contoh lagi kalimat ya. Sebuah kalimat bisa melahirkan banyak anak kalimat ya. Bisa menjadi paragraf, dari satu paragraf menjadi 5 paragraf, menjadi puluhan paragraf, menjadi puluhan halaman, hingga misalnya menjadi buku, menjadi ratusan kata dan seterusnya. Awalnya dari satu kalimat. Nah, kalimat ini dalam bahasa punya kemampuan, kata-kata ini punya kemampuan melahirkan kata-kata yang lain. Nah, kata-kata yang lain yang yang memiliki struktur yang juga sama atau strukturnya itu tidak keluar dari ketentuan yang ada gitu. Jadi dia mampu melahirkan struktur-struktur yang baru. Kalau ibarat dalam tubuh struktur itu bisa juga kita analogikan sebagai organisme atau makhluk hidup atau katakanlah tubuh manusia gitu ya. Misalnya sel-sel dalam tubuh kita juga punya kemampuan bertransformasi, jadi melahirkan sel yang baru dan seterusnya. Nah, jadi kemampuan melahirkan strukturasi ya, structuring itu atau melahirkan struktur yang baru itu adalah ciri dari atau gagasan dari struktur. Kemudian struktur juga memiliki gagasan atau membentuk gagasan namanya the idea of self-regulation. Bagaimana dia punya kemampuan memvalidasi dari tindakan transformasi tadi. Jadi misalnya kalau satu kalimat melahirkan kalimat-kalimat baru yang lain, maka kalimat-kalimat baru itu tidak akan
berantakan, tidak akan menjadi kalimat yang sulit dipahami karena si struktur kalimat ini punya kemampuan memvalidasi. Karena ada aturan di situ, self regulation, ada aturan yang ada di dalam kalimat itu yang membuat kalimat-kalimat baru tetap akan mengikuti aturan yang ada. Itu. Nah, contoh yang lain misalnya ada kata anjing atau dog dalam bahasa Inggris, dan di dalam struktur bahasa itu ada fungsi. Tetapi ketika bilang anjing itu sebenarnya di dalam konteks berbahasa, struktur bahasa, dia bukan mengacu pada binatang yang bisa kita lihat di jalan misalnya atau di rumah orang, tetapi katanya itu mengacu pada status inheren sebagai kata benda ketimbang statusnya sebagai binatang gitu ya. Jadi di situ ada kemampuan memvalidasi, kemampuan apa ya tadi, self regulation itu. Jadi kalau melahirkan tadi ya kata-kata yang baru dari satu kata, maka dia sebenarnya mampu membuat katanya itu tetap sesuai dengan, atau kalimat-kalimat yang dilahirkan sesuai dengan aturan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa strukturalisme itu adalah cara berpikir tentang melihat alam semesta dunia ini yang fokusnya pada persepsi dan deskripsi tentang struktur. Jadi kalau kita mendengar apa sih struktur gitu ya, mungkin yang kebayang itu struktur bangunan gitu. Bangunan. Bisa juga kita menganalogikan struktur itu seperti bangunan, seperti fondasinya rumah, seperti organisme, seperti makhluk hidup, seperti tubuh kita gitu. Yang punya kemampuan juga tadi tubuh manusia nggak bisa tangan berdiri sendiri, kaki berdiri sendiri, tapi semuanya harus saling koheren, saling bekerja sama gitu ya. Nah, jadi strukturalisme ini sebenarnya dipandang sebagai konsep baru dalam melihat dunia ketika itu ya, dalam melihat alam ini sebagai akibat dari adanya perubahan persepsi di alam terhadap alam dalam ilmu sains. Jadi bagaimana ilmu sains, ilmu eksakta kemudian dipakai membaca kebudayaan, membaca masyarakat, dan itu mempengaruhi cara baca mereka yang melihat strukturalisme itu tadi satu prinsip yang memegang prinsip otonomi tadi ya, memisahkan antara peneliti dari objek kajiannya dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebenaran menurut strukturalisme itu, kebenaran dalam sesuatu itu bukan pada sesuatunya itu sendiri. Jadi benda itu bukan pada bendanya itu sendiri, tetapi pada hubungannya, hubungan yang dibangun dan kemudian diterima. Jadi misalnya tadi ada struktur namanya keluarga. Dia disebut keluarga karena terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dia disebut ayah karena dia punya peran sebagai orang tua dari anak dan seterusnya. Jadi yang penting itu adalah pada relasinya, pada hubungannya, relasional. Kata kunci dari strukturalisme itu adalah relasional. Hubungan di antara entitas, di antara unsur-unsur yang ada di dalam struktur itu. Struktur tidak bisa berdiri masing-masing, unsur-unsur dari struktur tidak bisa berdiri masing-masing, tapi punya kaitan satu sama lain, dan kata kuncinya, dia menjadi bermakna karena adanya hubungan antara unsur-unsur itu. Selanjutnya, mari kita lihat kembali konsep dari struktur ini ya. Jadi struktur itu adalah bagaimana melihat dunia itu terdiri dari hubungan. Jadi bukan sekedar kumpulan, tetapi hubungan. Jadi cara berpikir strukturalis itu begini. Katakanlah alam semesta. Makna dari alam, cara kita memandang alam itu bukan pada di alam semesta ini ada kumpulan, ada misalnya bintang-bintang, ada langit, ada binatang, ada manusia, dan seterusnya. Bukan pada kumpulannya, tetapi pada hubungan-hubungan antara unsur-unsur yang ada di dalamnya. Bagaimana hubungannya manusia dengan alam, manusia binatang dengan misalnya makhluk-makhluk yang lainnya,
manusia dengan alam semesta dan seterusnya. Jadi strukturalisme itu cara berpikirnya adalah melihat relasi antar unsur yang ada di dalam sebuah struktur. Jadi dia menjadi penting itu bukan karena dianya, tetapi karena hubungannya dengan elemen-elemen lain. Manusia sebagai anggota masyarakat itu penting bukan karena individu dia sebagai manusia, tetapi pada hubungannya dengan aspek-aspek yang lain yang ada di masyarakat. Seorang kepala desa, misalnya dia punya peran sebagai kepala desa, bukan individu dia sebagai kepala desanya, tetapi karena peran dia yang memiliki hubungan dengan unsur-unsur yang lain yang ada di desa. Itulah yang membuat dia punya peran kepala desa karena adanya masyarakat, karena adanya staf-staf di desa, karena adanya sekretaris desa, dan seterusnya. Jadi sebuah entitas atau pengalaman itu bermakna, tidak akan bermakna sampai dia terintegrasi dalam struktur. Makanya kalau di strukturalisme itu pengalaman individu-individu yang berdiri sendiri itu tidak penting. Tetapi bagaimana pengalaman-pengalaman itu kemudian diintegrasikan menjadi satu gitu ya, menjadi bagian dari sebuah struktur. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana di awal bagaimana budaya dan strukturalisme itu punya persinggungan yang penting, terutama selain kajian-kajian sastra ya, karena banyak strukturalisme dipakai untuk mengkaji karya, yang saya contohkan juga tadi di awal, strukturalisme juga punya punya pengaruh yang penting karena kata-kata bahasa itu digunakan dalam mempelajari manusia, maka pengaruh linguistik itu menjadi sangat kuat. Dan juga tentu saja studi yang mempelajari manusia yaitu antropologi, sehingga linguistik dan antropologi dalam kaitan dengan strukturalisme, linguistik dan antropologi menjadi sangat dekat atau sangat penting karena struktur budaya itu dianalogikan atau dilihat seperti halnya struktur bahasa. Jadi untuk memahami strukturalisme kita mesti juga paham mengenai konsep linguistik di dalam bahasa, konsep bahasa dan konsep antropologi. Berbahasa seorang tokoh atau ahli bahasa yang sangat populer itu seorang linguis Prancis, orang Prancis ya. Linguis itu adalah ahli linguistik, strukturalis ahli struktural, linguis ahli linguistik. Namanya Ferdinand de Saussure. De Saussure ini punya konsep-konsep yang kemudian berpengaruh sangat besar terhadap terhadap strukturalisme dalam antropologi, terutama nanti pada konsep-konsep Levi-Strauss, karena yang di antropologi yang mengembangkan secara secara sangat intensif konsep strukturalisme itu adalah seorang Prancis juga namanya Claude Levi-Strauss. Nanti kita akan bahas di sesi minggu depan bagaimana strukturalisme Levi-Strauss yang kajiannya adalah mitos. Menurut de Saussure, struktur bahasa ya, jadi masih ingat kata kunci yang tadi saya jelaskan, ada bahwa budaya, struktur budaya ya, dalam mempelajari budaya itu diibaratkan seperti struktur bahasa. Maka kita mesti paham dulu struktur bahasanya. Nah, katanya di Saussure, struktur bahasa yang pertama namanya lang. Lang itu adalah sistem, dia sesuatu yang abstrak, yang nggak kelihatan, terbilang rumit juga, cukup rumit, dan tidak tampak ya, sama tadi kayak sistem gagasan, sistem pikiran itu nggak kelihatan. Karena dia yang namanya sistem itu sifatnya abstrak. Kemudian ada parol. Parol itu adalah sesuatu yang ucapan atau ungkapan sehari-hari, bahasa sehari-hari. Itu sebenarnya kalau kita melihat itu seperti gunung es ya, realitas gunung es. Realitas gunung es itu yang tampak itu kecil sedikit, tapi sebenarnya yang tidak tampak itu yang lebih banyak atau lebih besar. Sebagai contoh, kata catur. Catur itu adalah sebagai mengacu pada sebuah sistem permainan, itu sebuah aturan yang abstrak, itu langnya. Tetapi catur sebagai permainan orang bermain catur, permainan atau games, itu parolnya gitu. Jadi ada sistem, ada
bentuk dari permainannya atau ungkapan dari permainannya itu parolnya. Jadi bahasa itu adalah sistem tanda yang mengekspresikan gagasan atau ide, ya. Jadi adalah sistem tanda. Yang mesti kita garis bawah itu sistem tanda. Jadi bahasa itu identik dengan sistem tanda. Nah, sistem tanda itu digunakan untuk mengekspresikan ide-ide gagasan orang. Nah, jadi tadi sudah sempat saya singgung ya, bagaimana kaitan antara bahasa dengan budaya, antara linguistik dengan antropologi. Jadi di dalam antropologi itu yang menjadi kajiannya adalah budaya, dan budaya itu punya struktur dari budaya itu mirip atau punya kesamaan dengan struktur dalam bahasa. Nah, struktur contoh utama bahasa ini menjadi contoh bagaimana contoh yang sangat jelas bagaimana struktur tentang relasional. Relasional itu tadi ya, hubungan. Kata kunci dari struktur itu adalah hubungan, adanya relasi antara unsur-unsur, antara bagian-bagian yang ada di dalam struktur. Jadi tadi saya contohkan kalimat, misalnya kalimat itu ada, yang disebut kalimat itu ada subjek, predikat, objek, maka dia disebut kalimat karena subjeknya punya hubungan dengan predikat, predikat punya hubungan dengan objek, dan seterusnya. Adanya hubungan. Dia tidak punya makna ketika berdiri sendiri-sendiri. Saya pergi ke pasar. Dia punya makna karena ada hubungan antara saya pergi ke pasar. Kata-kata itu tidak akan punya makna ketika berdiri sendiri-sendiri. Saya sendiri pergi sendiri ke pasar sendiri. Tidak punya makna. Tetapi ketika dia menjadi kalimat, baru dia dan memiliki hubungan antara subjek, predikat, dan objek, baru dia punya makna. Dan itu yang disebut struktur kalimat. Nah, hal yang sama dapat ditemukan di dalam budaya. Yang nanti yang di salah satunya yang oleh Levi Strauss yang dicari atau yang diteliti itu adalah struktur pikiran manusia. Itu. Nah, bahasa ini adalah sistem dari sebuah istilah yang interdependen, yang tadi ya, interdependen itu saling terkait, nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi karena kata kuncinya ada pada hubungan itu penting. Jadi jangan jadi jomblo ya, harus punya hubungan karena hubungan itu penting. Yang punya nilai dari setiap istilah itu karena adanya kehadiran yang lain. Jadi kehadiran yang lain itu penting, hubungan itu penting, dan itu terjadi terus-menerus. Nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, di dalam konsep tadi bahasa adalah sistem tanda ya, sistem tanda. Nah, ada yang namanya penanda dan petanda di dalam konsep bahasa dari di Saussure. Hubungan petanda dan penanda itu melahirkan konsep tanda. Jadi tanda itu ada karena adanya sesuatu yang menjadi petanda dan sesuatu yang ditandai. Ya. Nah, contoh hubungan struktural nih ya, hubungan struktural antara konsep pohon, antara pohon sebagai signified yang ditandai dengan suara atau gambaran. Jadi ketika bilang ada konsep nih, ada konsep pohon ya, konsep pohon. Lalu ketika kita bilang pohon, terbayanglah di pikiran itu gambaran tentang bentuk pohon. Nah, itu gambaran antara konsep pohon dan gambaran bentuk pohon melahirkan tanda linguistik yang kemudian mempunyai hubungan yang sifatnya sekuensial atau berurutan antara konsep pohon dengan gambaran bentuk pohon. Bahwa kemudian yang disebut pohon itu adalah tanaman yang ditanam, misalnya di tanah tumbuh, berdaun, daunnya berwarna hijau, dan seterusnya. Nah, itu melahirkan tanda linguistik. Nanti kita cari contoh yang lain. Nah, karakteristik dari hubungan ini, hubungan antara petanda dan penanda, kenapa yang disebut pohon itu adalah tanaman atau tumbuhan yang berwarna hijau yang menjulang tinggi, itu nggak ada rumusannya kenapa harus begitu. Kenapa kalau kita bilang kursi
lalu itu adalah benda yang kakinya 4 yang digunakan untuk duduk. Nah, tidak ada keharusan bahwa yang disebut kursi itu yang begitu, karena kalau di bahasa Inggris yang seperti itu namanya chair. Dalam bahasa Arab itu namanya, apa ya, tempat duduk itu. Nah, jadi namanya bisa beda-beda, tapi yang dimaksud sama. Hubungan itu namanya hubungan arbitrer. Arbitrer itu artinya mana suka ya. Jadi suka-suka, tidak ada aturan khusus kenapa binatang yang kakinya 4 bunyinya menggonggong itu namanya anjing. Atau kalau dalam bahasa Inggris namanya dog, dalam bahasa Arab namanya kalb. Tidak ada keharusan, tapi itu yang disebut hubungan arbitrer. Kemudian yang membuat kemudian sebuah tanda itu diterima oleh semua orang bersama-sama itu karena ada namanya kesepakatan bersama ya. Jadi kearbitreran itulah sebenarnya yang membuat tanda-tanda linguistik itu tidak berubah. Tanda linguistiknya tidak berubah karena sifatnya yang arbitrer tadi, mana suka, nggak ada aturan khusus kenapa satu benda, kenapa ketika kita menyebut konsep pulpen kemudian menunjuk pada satu alat tulis yang digunakan untuk menulis dan seterusnya. Itu arbitrer, nggak ada hubungan, mana suka aja. Nah, sifat arbitrer itulah yang membuat tanda linguistik kemudian tidak berubah. Nah, di Saussure dalam hal ini menekankan bagaimana cara tanda-tanda atau dalam hal ini adalah berupa kata-kata terkait dengan tanda-tanda yang lain. Bagaimana satu kata kemudian terkait dengan tanda-tanda yang lain atau tadi yang disebut relasional. Relasional itu apa? Hubungan ya, punya hubungan. Bagaimana antara satu tanda dengan tanda yang lain itu punya hubungan. Dan itulah yang kemudian membuat dia punya makna atau punya arti. Nah, kira-kira kalau digambarkan seperti ini, yang disebut tanda itu atau sign adalah adanya hubungan antara penanda atau signifier dengan petanda atau yang ditandai atau signified. Hal yang sama terjadi dalam tulisan ya, sign atau tanda tertulis itu berarti tanda yang tertulis itu muncul karena adanya hubungan tulisan dengan konsep dari tulisan itu. Nah, contoh lagi, bagaimana kita memahami yang namanya tanda? Ketika ada tertulis kucing atau ada konsep kucing. Ketika konsep kucing dalam pikiran kita, ketika ada teks kucing, dalam pikiran kita terbayang binatang kakinya 4, bunyinya mengeong, dan lucu. Misalnya. Nah, dia kemudian menjadi tanda. Tanda seekor binatang yang mengeong, yang bisa dipelihara, disenangi oleh anak-anak, dan seterusnya. Jadi ada konsep, ada teks, ada tulisan, ada teks, ada tulisan, lalu ada konsep di dalam pikiran. Dan itulah kemudian yang disebut dengan tanda. Ini contoh yang lain, ada suara atau bunyi ya, signifier. Ada suara jam, ada konsep, ada gambar jam, lalu ada konsep tentang jam, bahwa jam itu adalah penunjuk waktu yang biasanya ditaruh di dinding, yang berarti itu adalah jam dinding. Kemudian antara gambaran atau suara dengan konsep melahirkan tanda. Tanda inilah yang kemudian nanti diberi makna. Contoh yang lain misalnya meja, pakaian, gedung, bukit, ekspresi wajah, itu tanda fisikal yang kelihatan, yang bisa dilihat ya, signifier. Jadi yang terlihat.
Tetapi bagaimana fungsi dari meja, bagaimana makna dari baju kebaya, bagaimana arti sebuah gedung, makna kosmologis sebuah bukit, itu konsep, oh bahwa meja itu adalah benda yang punya 4 kaki, bentuknya ada yang segi 4, ada yang bulat, fungsinya untuk sebagai pelengkap dari kursi, untuk menyimpan barang-barang. Nah, itu konsep signified. Gitu ya, yang kemudian melahirkan tanda, tanda linguistik namanya. Nah, tanda itu adalah yang nanti diberi makna. Nah, ada istilah namanya signification. Signification itu adalah upaya memberi makna terhadap dunia. Jadi bagaimana tanda-tanda tadi diberi makna, itu namanya signification. Selanjutnya ada 5 konsep dari De Saussure yang ditawarkan yang kemudian dipakai atau berpengaruh dalam strukturalismenya Levi-Strauss. Jadi nanti pada sesi berikutnya kita akan belajar mengenai strukturalisme Levi-Strauss, tapi sebelum itu kita mencoba memahami 5 konsep dasar dari De Saussure ya, karena ini nanti yang menjadi pandangan dasar dari Claude Levi-Strauss, seorang antropolog strukturalis. Signified dan signifier tadi sudah dijelaskan tentang signifier, signified. Selanjutnya ada form dan konten atau wadah, bentuk dan isi. Contohnya misalnya kalau orang yang biasa bepergian dari Bandung ke Jakarta misalnya ya dengan menggunakan kereta, setiap misalnya hari Senin dia pergi naik kereta Parahyangan di pagi hari dari jam 5 pagi dari Bandung ke Jakarta, lalu dia akan pulang lagi ke Bandung pada hari Jumat sore misalnya dengan kereta Parahyangan juga, lalu dan begitu seterusnya. Lalu kita bilang bahwa bepergian ke Bandung dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung menggunakan kereta yang sama. Ya. Padahal mungkin gerbongnya beda, lokomotifnya beda, mungkin orang-orang di dalamnya juga tidak sama, tetapi kita tetap menyebutnya kita naik kereta yang sama, yaitu kereta Parahyangan. Nah, yang tetap atau yang tidak berubah ini yang namanya bentuk atau form atau wadah. Jadi keretanya Bandung Jakarta Parahyangan itu adalah yang tetapnya, tetapi konten atau isinya adalah yang berubahnya. Orang-orangnya, kemudian juga tadi ya mungkin gerbongnya dan lain-lain sebagainya itu berubah, tetapi sebetulnya ada yang tidak berubah, yaitu konten, yaitu form atau bentuk. Contoh lain, kalau misalnya kita bermain catur, lalu misalnya ada bagian dari catur-catur itu yang hilang. Misalnya ada anak-anak bidaknya yang hilang, bisa nggak anak-anak bidak itu kita ganti dengan batu atau dengan bentuk-bentuk yang lain untuk supaya tetap dia berfungsi sebagai bidak? Tentu bisa kan ya. Jadi yang memberi makna itu adalah pada fungsi, pada dia sebagai bidaknya, bukan pada batu atau kayunya, tetapi bagaimana peran sebagai rajanya, sebagai ratunya, kuda dan seterusnya. Nah, ini yang tetap. Formnya ini itu ya, peran-peran yang tadi itu formnya, bentuk atau wadahnya. Tetapi yang isinya, yang misalnya tadi yang bisa digantikan itu adalah bidaknya sendiri atau sesuatu yang sifatnya jadi yang bisa digantikannya itu dari bentuk fisiknya, tetapi dari segi fungsinya itu tidak berubah. Nah, itu form dan konten itu perumpamaannya seperti itu. Kemudian Lang dan Parol tadi sudah dijelaskan juga secara lumayan panjang, dan kalau belum paham pun tidak apa-apa, nanti silakan membaca lagi beberapa buku tentang linguistiknya di Saussure. Yang pasti
Mungkin sederhananya Lang itu sistem gitu ya, norma-norma aturan, tetapi seringkali itu bukan sesuatu yang itu adalah sesuatu yang tidak disadari, dan parolnya itu adalah tuturan atau ujarannya atau bahasa sehari-harinya. Kemudian ada sinkronik dan diakronik, ada konsep relasi bahasa itu sinkronik dan diakronik. Relasi bahasa itu bersifat sinkronik. Nanti kita akan lihat penjelasannya di bagian berikutnya. Kemudian ada yang namanya sintagmatik paradigmatik. Ini contohnya ya, penjelasan tentang sintagmatik paradigmatik. Jadi poros paradigmatik itu yang bersifat vertikal, poros sintagmatik itu yang bersifat horizontal. Jadi kalau ada Andi minum kopi, itu sintagmatik. Minumnya bisa diganti beli, bisa diganti membuang, bisa diganti yang lain. Nah, jadi orang itu membuang susu, ini poros sintagmatik, dan poros paradigmatik itu Andi, iya, mereka, orang itu. Nah, berarti itu poros paradigmatik. Jadi di sini bagaimana bentuk hubungan relasi bahasa itu adalah punya relasi sintagmatik. Jadi Andi itu bisa diganti iya, bisa diganti ibu, bisa diganti si Dewi, bisa diganti siapa gitu ya, dalam kaitannya dengan poros paradigmatiknya. Nah, sedangkan sintagmatik adalah yang ke kanan. Di dalam konsep sintagmatik paradigmatik, hubungan paradigmatik pada tataran sintaksis itu kata-kata yang menduduki fungsi subjek, predikat, objek. Tadi ya, kita ulang, paradigmatik yang mana? Nah, paradigmatik itu yang ke atas itu ya. Jadi di sini ada Ali, ada dia, ada Ani. Ini paradigmatik. Sedangkan yang ke sini, Ali membaca koran, dia memakai baju, Ani memakan kue, itu adalah sintagmatik. Jadi mungkin Ali bisa diganti dia, bisa diganti Ani. Tapi jadi fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek itu yang disebut paradigmatik, yang ke atas ini. Ali kemudian membaca, ini punya fungsi predikat, koran, baju, kue punya fungsi objek. Inilah yang disebut poros paradigmatik. Mungkin itu paparan hari ini. Kita bisa berdiskusi lagi pada sesi berikutnya. Saya akan mengulang kupasan mengenai konsep dasar Lisa-Usur pada materi mengenai strukturalisme Levi-Strauss pada pertemuan yang lain atau pertemuan yang berikutnya. Sudah menyimak materi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalaupun misalnya masih banyak yang belum dipahami, itu adalah bagian dari proses kita belajar. Dan untuk materi mengenai strukturalisme Levi-Strauss, teman-teman bisa membaca buku ini dari bukunya Prof. Hedi Sriahimsa. Beliau itu pakarnya Levi-Strauss ya, karena buku ini beliau. Oke, jadi nanti termasuk penjelasan saya tadi terkait dengan pengaruh siapa saja yang mengaruhi pemikiran Levi-Strauss ada di buku ini. Ada selain di Saussure ada juga namanya Roman Jakobson, linguis yang lainnya, dan ada juga beberapa linguis yang juga mempengaruhi konsep pemikirannya Levi-Strauss. Jadi saya ulang lagi bahwa Levi-Strauss itu adalah seorang antropolog yang menggunakan strukturalisme untuk mengkaji struktur dari budaya, yang itu adalah mitos. Kajiannya ada pada mitos ya. Baik, nanti kita akan mencoba mengupas konsep ini di waktu yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.